Ustaz Muhammad Wajib Syukur untuk menyampaikan tausiahnya. Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa barik alaihi. Kepada Al-Mukarram Ustaz Muhammad Wajib Syukur kami satukan waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa tarham wa tahannam ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aydan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Al-ayah. Sadaqallahul 'azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para asatidz wal ustazah yang saya hormati dan saya muliakan, para ustaz dan juga ustazah yang hadir, para guru-guru kita, pengajar yang ada di Masjid Miftahul Jannah yang saya hormati, Ustazah Ina Karinawati yang ada di sana, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua DKM Bapak Ustaz Ahmad Zailani, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Wakil Ketua DKM beserta jajaran pengurus, para penasehat, para pembina, para sesepuh kumpul sepuh yang saya hormati, aparatur pemerintah hadir di tengah-tengah kita, Ketua RW Bapak Abdul Hakim, yang saya hormati Ketua RT 03, 04, 09, yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Darul Muttaqin, yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim RT 03, RT 04, RT 09. Nggak selesai-selesai. Yang saya hormati segenap pengurus DKM dan tamu undangan, yang saya hormati Ketua Panitia acara santunan anak yatim dan piatu serta duafa,
Yang saya hormati jamaah semuanya yang hadir, juga para penabuh handal, tim marawis dari majelis taklim apa ini Bu? Ar-Rahman dari negeri mana? Di Belanda. Seorang Bekasi juga orang Bekasi itu kalau nunjuk itu pakai bibir. Yang saya hormati penabuh handal dari Majelis Taklim Mar'atus Salihah, ya Bu ya, nggak perlu kan? Masih ingat. Tidak malu saya ngapain. Satu lagi mana? Polisi mesin, tidak kelihatan. Penabuh handal dari Majelis Taklim mana Bu? Miftahul Jannah. Alhamdulillah, semuanya yang hadir dari depan sampai belakang, dari kanan sampai kiri, dari luar sampai dalam, dari ada yang ada di sini sampai ada yang ada di parkiran. Semuanya saya doakan mudah-mudahan rezekinya diberikan rezeki yang halal, yang barokah, yang melimpah, badannya diberikan sehat walafiat, sehat panjang umur, sehat lahir dan batin. Kemanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, mudah-mudahan mendapatkan perlindungan serta keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikaunina alhamdulillahi rabbil, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sampai detik ini, sehingga kita bisa hadir di tempat yang baik, dalam suasana yang baik, insya Allah dengan niat yang baik, fittighai mardatillah, menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menjadi asbab dosa-dosa kita dihapus oleh Allah, dimaafkan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan yang hadir di tempat yang mulia ini, andaikan rezekinya sempit, semoga dilapangkan oleh Allah. Andaikan sedikit, semoga dibanyakin sama Allah. Andaikan susah, digampangin sama Allah. Andaikan di ATM ada tulisan 25.501.00, itu artinya 25.000. Mudah-mudahan wasilah kita hadir di majelis taklim, Allah turunkan rahmat, Allah lapangkan rezeki, ATM isinya 200 juta. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga hutang-hutang kita lunas, cicilan-cicilan kita gampang membayarnya. Kalau sudah lunas jangan ngambil lagi. Amin ya Rabbal. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedengaran ya suara saya? Saya ingin nama kita soalnya. Saya kemarin ziarah Wali Songo, dampingi santri, nggak banyak, 1 bis doang. Kemudian sholat ke guru besar saya, di antara guru besar saya Mbak Nemun Zubair, termasuk lagi Kiai Haji Umar Faruk bin Imam. Kemudian lagi termasuk Kiai Muhammad Abdul Jamal Imamul Muttaqin Antakusumo. Beliau berpesan kepada kami, Bu, saya pilih aja Bu ya. Ini boleh dia saja. Dapat. Ya sudah.
Nah, beliau kelihatan Bu. Yang di dalam kelihatan Bu. Enak di dalam solat kelihatan. Guru saya berpesan dan mengingatkan kepada santrinya, sejatinya wong murid iku diwenehi telu. Pakai bahasa Jawa karena beliau asli orang Jawa. Sejatinya orang hidup itu dikasih 3 sama Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 wadah, loro wayah, 3 jatah. Saya artiin satu-satu. Guru saya mengatakan orang hidup di dunia dikasih wadah. Apa itu wadah? Potensi diri. Orang itu punya keahlian masing-masing. Di dalam kitab qiraah disebutkan likulli syai'in maziyah la tahtakir li ghairihim. Jangan sekali-kali kita meremehkan orang lain. Kenapa? Setiap orang mempunyai keistimewaan masing. Ada orang yang ahli masak, ada yang khusus masak nasi. Biasanya kalau acara-acara gede, kalau di dalam istilah Jawa orang Kudus dinamakan matoan. Tahu matoan dulu? Tukang masak nasi, ya khusus, nggak masak yang lain karena emang keahliannya itu. Ada yang dia itu ahlinya masak-masak yang lain, rendang dan lain sebagainya. Ada orang keahliannya cuma vokal, nggak bisa nabuh kendang, nggak bisa nabuh bass. Katanya gampang nabuh bass mah. Tapi bagi orang yang nggak ahli, nggak tahu, itu nggak nyampe nadanya. Orang yang megang bass belum tentu bisa jadi vokal. Betul apa betul? Karena orang punya keahlian masing-masing. Kadang orang yang ahli nyanyi dangdut, dia itu nggak bisa baca sholawat dulu. Kalaupun dia baca sholawat, itu cocoknya cocok dangdut. Pak Ustaz nyanyi dangdut, Pak Ustaz. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada bi'ilmillahi salatan daimatan bilawamimul bilahi. Celoknya mirip dangdut. Soalnya saya ponakannya orang Nabi. Ya. Ada orang bisa nyanyinya India masuk dalam sholawat. Hari tumbuh sindri, hari tumbuh ya Rasulullah, salam alaik ya Rafi'a syani wa karaji. Lama-lama kesarukan. Nah, orang keahliannya masing-masing, makanya jangan sepelekan orang lain. Jangan. Kenapa? Karena setiap orang punya kecerdasan, setiap orang punya keistimewaan. Makanya jangan khawatir, Bu. Orang itu nanti nasibnya seperti apa? Nggak usah kita berpikir bahwasannya nanti keahlian anak-anak kita ini apa. Jangan hidup dia hoyak, jangan hidup dia bleng, jangan sampai kemudian apa, kamu loh kalau misalkan nggak mau ngaji, kalau nggak misalkan nggak mau sholat, mau jadi apa kamu? Ya, kita lihat baca Qur'annya, kita lihat
akhlaknya, kita lihat ibadahnya. Itu yang paling penting. Mungkin dia tidak cerdas masalah matematikanya, tapi pintar bahasa Indonesianya. Mungkin dia tidak pintar matematika, bahasa Indonesia, IPA dan lain sebagainya, tapi ketika dia baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Giliran disuruh, ayo 56 kali 32 dibagi 3 berapa? Nggak tahu. Ya, udah nggak usah susah-susah beli cilok, nggak seru begitu. 10.000 beli 5.000, kembali 5.000, beres. Ya, nggak usah susah-susah. Oh, ternyata bapak anak saya di sini. Ah, udah, kamu kesana ya nak. Ya, selesai urusan. Karena kita punya potensi masing-masing. Yang kedua, ya, kata guru saya, kita itu dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waktu kita ada yang sama, ada yang tidak sama. Ada yang sama 24 jam sama, ya. Ada yang sama 30 hari dalam 1 bulan. Ada yang sama 365 hari dalam 1 tahun. Akan tetapi ada yang tidak sama. Apa itu? Usia kita. Ada yang umurnya 30 tahun sudah meninggal. Ada yang 80 tahun kurang 2 hari baru meninggal. Ada yang baru 3 tahun sudah meninggal. Umur umatnya Nabi Muhammad itu baina sittin wa sab'in, 60 70. Kalau sekarang sudah umurnya 70 tahun kurang 3 hari, wallahi, kalaupun seumpama lebih bagus, alhamdulillah. Ada waktunya berbeda-beda. Makanya gunakan waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gunakan kita untuk senantiasa baik sama orang lain, hadir di majelis taklim. Makanya saya bilang, salah satu ibadah paling lengkap adalah hadir di majelis taklim. Lengkap kok. Meskipun saya tidak hadir dari tadi, saya baru datang. Saya yakin di sini tadi ada bacaan Quran. Betul? Iya. 2. Saya yakin ada bacaan zikirnya. 3. Ada bacaan istighfarnya. 4. Ada bacaan sholawatnya. Ada bacaan-bacaan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi kita semua bareng-bareng rindu kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita ketika waktu datang saling menyambut, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah, ibu akan cantik kayak namanya. Kemudian satunya, ya Allah, ibu juga bakal cantik kayak Tamara Brzezinski. Ibu tahu Tamara Brzezinski? Tahu? Berarti ibu sudah tidak muda lagi. Gen Z itu nggak tahu Tamara Brzezinski. Ya Allah, ya, hadir di majelis taklim, mau 1 jam, mau 2 jam, mau 3 jam, bahkan di kulli saat, setiap saat saja, itu pahala yang luar biasa. Hadir di majelis taklim, mau paham atau tidak, pahalanya mengalir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dia itu menghadap ke depan, mau menghadap ke samping, mau dia selonjoran, mau dia sila, mau dia agak-agak ngantuk, dapat pahala dari Allah. Jam 8 ibu hadir, berarti sudah 2 jam setengah. Sudah berapa kali pindah posisi dulu? Ibu berapa kali bu? Tidak terhitung. Saya curiga yang bagian belakang. 10 menit pertama masih sila. Kemudian 10 menit kedua itu sudah begini dulu. Ayo ngaku. Iya. Kemudian 10 menit ketiga begini.
sudah di atas 1,5 sampai 2 jam, selonjoran 2 kaki langsung. Ya, kalau kata saya mah ora apa-apa, nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena guru saya berpesan, wes kalau pengen selonjoran, sing penting ngajinya ikhlas. Daripada ngaji kalian ikhlas, nanti malah pengennya selesai jam berapa. Makanya kalau saya ngaji, kalau ada jamaah 3 orang aja ngeliatin jam, itu saya perasaan. Kadang-kadang ngeliatin HP, kadang-kadang ngeliatin jam. Ada orang banyak, ada yang nggak ada. Datanya habis. Ya Allah. Makanya mohon maaf ketika kita ngaji, udah nggak usah kita berpikir yang lain, nggak usah kita ngebandingin yang lain. Makanya apa? Haram kita lakukan di majelis taklim. 1, ingat-ingat ya, jangan suka membandingkan orang satu dengan orang yang lain. Contoh, seragamnya kita udah tahun belum ganti, ini setahun berapa kali? Ada bukti, ada soalnya bukan orang sini ya. Orang itu arahan tuh, habis tuh, pakai pintu tuh. Untung kita nggak pakai pintu tadi ya. Ya, ada begitu. Ya, kadang. Mudah-mudahan semoga ya. Tuh, seragamnya. Itu kan kita pas waktu di Tanah Abang itu yang di blok A yang waktu itu awal kita jadi itu bu. Nggak bandingin satu dengan yang lain, jangan. Kadang-kadang yang lebih parah lagi ngebandingin ustadz satu dengan ustadz yang lain. Iya. Kalau yang kemarin mah ya Allah lucu banget kemarin. Sekarang ya Allah dikit-dikit mereka tidak begitu. Allah, Allah. Artinya baru 5 menit, wah itu berantu. Serius aja. Dibandingin sama ustadz ini, sama ustadz ono. Iya. Ya Allah. Ya, jangan suka ngebandingin, jangan. Kadang-kadang saya pernah digibahin tuh. Nggak tahu kan di sini. Saya pernah di Solo. Sudah CPL. Ya, sudah. Oh, keren banget ya bu ya. Ini ustaznya benar. Mana saya dengar lah. Allahu Akbar, ada terbaik orang ya. Aduh, kata saya nggak masalah, ya. Nah, aji itu enak tuh, bener deh. Timbang cuma ngedengerin, kalau ngantuk agak ngayun dikit nggak apa-apa. Iya. Kalau paham, alhamdulillah. Kalau paham juga nggak apa-apa. Emang ada kewajiban ngaji guru paham? Nggak ada. Mbah Maimun Zubair berpesan kepada santri-santrinya, ketika kamu ngajar lillahi ta'ala, semangat dalam pengajaran. Masalah pintar orang urusanmu, cerdasnya santrimu orang urusanmu. Oh, berarti wajib apa enggak kita paham? Enggak wajib. Ya, diamalin alhamdulillah, paham alhamdulillah. Tidak paham udah, besok ngaji lagi. Beda sama beda. Alhamdulillah. Tapi kita punya waktu, jangan sia-siakan waktu, apalagi ini bulan Muharram. Bil ashhuril hurum, termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Muharram satu lagi. Yang jawab dengan Ustazah. Ustazah tahu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram satu lagi.
Ada lagi mana yang jawab? Raja. Nah, kata Imam Al-Ghazali, beliau itu mengajarkan kepada kita tiga. Satu, kudu muhasabah. Apa muhasabah itu artinya introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, introspeksi dirimu sebelum engkau diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok suara saya begini? Ini belum hati begini. Kita nanti jam berapa dulu? Jam 11 kelar ya? Iya, alhamdulillah. Gak usah lama-lama. Mau sebentar, mau lama juga sama aja. Ilmunya. Saya tadi ngaji dan ngaji dengan si yang mencukup itu. Ada bilangan, enaknya jadi ustaz ya Pak. Enaknya gimana? Ya gimana? Enak. Jamaah kalau pulang besoknya satu ustaz, besoknya tiga. Kata saya besok tiga, belum lagi pasien, belum lagi. Saya bilang di dalam kitab Risalatul Mu'awanah itu ada ancaman buat para ustaz dan ustazah andaikan dia menyampaikan dari lisannya tapi dia tidak melakukan. Dia mengatakan wajib kita laksanakan tapi dia tidak lakukan. Haram dilaksanakan tapi dia melakukan keharaman. Allah, kemudian lidahnya ditarik sampai keluar dipotong-potong sendiri. Itu ancaman dari ustaz dan ustazah. Maka dari itu jangan jadi ustaz. Kenapa? Ngabisin pasaran. Kebanyakan ustaz ya, nanti kita akan diundang lagi baru. Ya Allah, belum lagi difitnah masalah pesantren ini, pesantren itu, ada kafir segala macam. Kata stop ini lama-lama repot ini mah. Orang-orang nggak mau pesantren ini, kita ngajar di mana? Majelis alim. Ya Allah, ya. Muhasabah dirimu, jangan sampai sibuk kita muhasabah orang lain, jangan sampai kita sibuk menilai ibadah orang lain, jangan sampai kita sibuk kemudian menilai kejelekan orang lain, jangan. Ya, apalagi orang haji atau umroh, ibu haji umroh jangan dijadikan ajang untuk membandingkan satu dengan yang lain. Udah tahu haji umroh itu orangnya itu internasional datangnya, bawa suami, bawa istri gandengan, kemudian labbaik Allahumma labbaik, kemudian istri melihat laki-laki, ya Allah gantengnya, rambutnya agak-agak intel, janggutnya agak-agak panjang, temboknya bagus, ibunya mancung, melihat suaminya biru. Ibadah malah kemudian membandingkan suaminya dengan laki-laki yang lain. Suaminya pun sama, diam-diam mengagumi. Ya Allah, itu orang cakep banget ya. Masya Allah, kayaknya bukan orang Indonesia itu, kayaknya orang Palestina. Masya Allah, lihat istrinya tak bosan. Alhamdulillah, Ben. Makanya ayo, kalau bahasa orang Jawa mah orang tua kita dulu kudu sering gerayangi awake dhewe. Ya, harus tahu diri, harus kita ini melihat diri kita sendiri, sholat kita, puasa kita, ibadah kita, ngaji kita bagaimana, akhlak kita, ubudiyah kita, keluarga kita, anfusakum wa ahlikum. Nah, kemudian yang ketiga kata lulusan ya, yang terakhir ya, ini udah jam 10 lebih 55 menit, 5 menit lagi. Pernah saya berdiri. Itu kan dia bilang, emang ngajinya jam berapa? Saya udah teriak-teriak ini. Kita kalau kenceng soalnya.
teriak-teriak ini. Tapi insya Allah saya udah stop suara buatan. Habis ini belajar lagi suara. Makanya suaranya bagus terus. 3. Kata Kiai Haji Muhammad Badrul Zaman semua orang hidup di dunia dikasih. Yang ketiga adalah jatah. Jatah itu rezeki. Makanya jangan khawatir orang itu tidak dapat rezeki dari Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada hewan yang ada yang di dunia ini, tidak ada manusia yang hidup di dunia ini melainkan sudah dijatah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu orang dia mau lulus SD kah, mau nggak lulus kah, mau dia lulus kuliah kah, mau tidak lulus kuliah kah, semuanya sudah ada rezekinya. Makanya jangan khawatirkan anak-anak kita masalah rezeki. Yang perlu kita khawatirkan adalah apa? Masalah ibadahnya. Apakah dia tergerak atau tidak ketika dipanggil oleh Allah? Ya HP-nya ditaruh apa tidak cuti? Itu yang menjadi masalah. Ya, ketika wayahnya ngaji, dia berangkat ngaji atau belok kemana? Itu masalahnya. Ketika dia melaksanakan sholat Allahu Akbar, dia injak-injakan kaki sama temannya apa enggak? Ya, itu yang paling penting. Kemudian ketika dia baca Quran, apakah bacaannya bagus sesuai dengan arahan dari gurunya atau tidak? Tajwidnya benar atau enggak? Bacaannya ini maktobinya bagaimana? Bacaannya ini bagaimana? Kaidah daripada tajwidnya sudah benar atau enggak? Itu yang masalah. Apakah kemudian dia menguasai sholawatan atau tidak? Atau mungkin menguasai lagu anak-anak itu umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sedaya pagi nyanyinya MTV. Termasuk anak saya. Kata saya ini anak Ustaz atau gimana? Tiap hari bangun tidur lagunya MTV. Mas ngasuh gampang. Ya Allah. Ya. Ini yang penting. Akhlaknya. Bagaimana orang tua kita dulu mengajarkan akhlak kepada kita ketika kita melewati orang tua kita atau orang yang lebih tua daripada kita, nggak ngedungkruk bu, lempar batu sama orang tua kita dulu. Putus ketentang. Ada yang begitu, ada. Zaman dulu kita bagaimana? Orang tua kita, mohon maaf, orang gabung dari gak paham, tapi ketika diajarkan masuk di dalam hati itu ya, makanya jangan khawatir. Masalah rezeki sudah ada yang ngatur, yang penting ikhtiar. Kalau misalkan ngajinya bagus, sekolahnya tinggi, insya Allah rezekinya tambah bagus. Tapi tidak boleh meremehkan orang yang mungkin dia itu tidak bisa sekolah, mungkin dia itu tidak bisa kuliah. Jangan meremehkan uangnya. Kenapa? Bisa jadi orang yang tidak kuliah rezekinya lebih bagus daripada yang kuliah. Kenapa? Karena sudah ada yang ngatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya, gitu. Dan ini alhamdulillah sekaligus santunan anak yatim, masya Allah. Ana wa kafirul yatim hakadha fil jannah. Aku dan orang yang memberikan hadiah kepada anak yatim, orang yang merawat anak yatim hakadha fil jannah, seperti ini fil jannah. Ini isyarat minal asabi, ya, isyarat bahwasanya orang yang senang sama anak yatim itu orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka elus kepalanya. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadits disebutkan, kalau kita kepengen hatinya lembut, kemudian dilapangkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka berikan sesuatu kepada anak yatim. Berikanlah santunan kepada anak yatim, elus kepalanya sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. Oh, jadi sudah dikasih, sudah. Isinya berat apa enggak? Berat. Jangan suruh bawa sendiri itu. Ya, bocahnya 4 tahun, ibu bawa 20 kilo. Jangan. Ya, nanti kita tolong dibawain. Takutnya isinya itu beras 20 kilo. Alhamdulillah. Maka dari itu kita semua kudu jalankan. Ya, yang terakhir, jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, sekuat-kuatnya. Makanya Imam Ghazali tadi mengatakan muhasabah, yang kedua mujahadah. Mujahadah itu apa? Bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersungguh-sungguh kita menghindari kemaksiatan. Yang kedua adalah kathratun nawafil. Kita semua usahakan bisa memperbanyak kebaikan-kebaikan, memperbanyak sunnah-sunnah. Kenapa tidak wajib? Ngapain nambahin wajib? Wajib mah sudah ditentukan sama Allah. Nggak boleh melaksanakan sholat subuh sampai 5 rakaat, nggak usah. Saya nggak puas sholat subuh di 2 rakaat doang. Saya mau tambahin sampai 5 rakaat, mau 15 rakaat juga nggak boleh. Kenapa? Sudah ketentuan dari Allah yang begitu. Malahan kadang-kadang boleh dikurangin kalau bisa. Bagi perjalanan safar lebih dari 83 km, maka kemudian apa? Zuhur asar jadi 1, kemudian jadi 2 rakaat kayak dikurangi. Padahal itu rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu apa? Perbanyak sunnah-sunnah. Jadi antara itu memberikan santunan anak yatim, diantaranya memperbanyak sholat-sholat sunnah, diantaranya adalah banyakin sholawatan kepada Kanjeng Nabi. Tuh. Yang ketiga, yang terakhir itu adalah banyakin baca Quran. Tuh. Ibu, banyakin baca Quran. Pertanyaannya, hari ini sudah megang Quran atau belum? Udah apa belum? Tolong nanti terserah mau habis Johor atau habis asar atau habis isya atau habis sebelum tidur, habis maghrib, boleh pegang Qurannya. Dibuka, bukan pegang doang. Jauh ya. Kenapa? Nanti yang menemani kita di antara amalnya kita adalah kathratul qiraati ma tayassara minal Qur'an, bacaan Quran kita. Pak Ustadz, saya nggak sempat pegang Quran, sombong. Pak Ustadz, saya sibuk, sombong. Masa pegang Quran 5 menit doang kita agak sempat, ibu pegang HP berapa jam dalam 1 hari? Yo, berapa jam? Riset membuktikan kita lebih dari 5 jam pegang HP dalam 1 hari. Enggak usah saya taruh kok, cuma saya ambil lagi 10 menit, taruh lagi 15 menit, di total 1 hari minimal 5 jam. Ya, megang Quran baca Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Sadaqallahul 'azim. Ada 5 menit enggak? Enggak ada. Mulai dari alif lam sampai khatamallahu 'ala qulubihim sadaqan, enggak ada 5 menit. Enggak sempatnya dari mana? Males. Betul, Bu? Iya. Makanya apa? Ibu minimal punya Quran 1 di rumah khusus buat ibu. Dan satu lagi, ibu semuanya punya HP isi aplikasi Quran.
Ya, kalau misalkan ternyata lupa nggak pegang Quran di rumah, lupa tidak ngambil Quran di rumah, maka ibu sesempatnya kemudian pegang Al-Quran yang ada di buka di HP, dibuka Bismillahirrahmanirrahim, dibaca. Berapa menit? 1 ayat. Kan di situ nggak ada ayatnya Ustaz, dari ujung sampai ujung. Kalau nggak misalkan nggak sampai setengah lembar, ya setengah halaman, nggak sempat lagi baik, ya dibaca Qurannya. Saya di mana-mana ngaji kampanye ini, ayo baca Quran. Jangan sampai Quran nanti waktu kata Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku mau pengen memberikan syafaatun alaikum atau syafaatun alaihim. Ibu, kalau Quran bilang syafaatun alaihim, itu tandanya Quran pengen melaknat orang tersebut. Kenapa? Karena pakainya alaihim. Ya. Kalau misalkan Al-Quran bilangnya, ya Allah, astaghfiruka ilaika ya Allah syafa'atan lahum, aku pengen memberikan syafaat kepada mereka, artinya memberikan pertolongan kepada mereka yang sering baca Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa kuat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya dosa-dosa kita diampuni, dan semoga 1448 Hijriah ini menjadi tahun di mana tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Kami haturkan kepada Al-Mukarram Ustaz Muhammad Bibit Syukur, semoga ilmu dan mutiara nasihat yang beliau sampaikan menjadi amal jariah untuk beliau dan menjadi bekal bagi kehidupan dunia akhirat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.